Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi untuk seluruh pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun Anda berada. Dan alhamdulillah kembali untuk hari ini saya Insi bisa hadir lagi dalam program Sapa Pagi, tentunya masih dari Madu TV Nusantara dan juga dari frekuensi radio kita di 91,3 MDS FM Tulungagung, sajikan hati, damaikan jiwa. Seperti biasa juga bahwa seluruh program live kami selalu bisa Anda saksikan melalui live streaming ya di seluruh akun sosial media yang terhubung dengan kami Madu TV Nusantara. Dan baik, jadi seperti biasanya bahwa dalam seluruh program Sapa Pagi kita memang selalu mengadakan tema dan narasumber yang sesuai dengan apa nih saat ini yang terjadi, ya kan? Atau yang sedang berlangsung di wilayah-wilayah tentu di Provinsi Jawa Timur khususnya. Nah, untuk kali ini kita akan menuju ke Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Karena kita tahu bahwa beberapa hari terakhir sudah berlangsung yang namanya rangkaian panjang dari Grebek Suro di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Nah, bicara mengenai event tersebut, yang jelas memang setelah sekian lama vakum dari acara-acara yang melibatkan massa ya dimanapun, bahkan di seluruh dunia. Nah, akhirnya menyambut datangnya Tahun Baru Islam dan Jawa serta dalam rangka hari jadi ke-526 Kabupaten Ponorogo. Jadi reog dan Grebek Suro ini mulai bangkit, pengungkit untuk kembali bangkit dan bisa digelar di Kabupaten Ponorogo tercinta. Nah, mengenai ini yang jelas kita nanti juga akan mendengarkan secara detail ya mengenai tema kita, yaitu Grebek Suro bergandeng erat, bergerak cepat, Ponorogo hebat. Bersama beliau Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yaitu Bapak Yuda Slamet Sarwo Edi. Baik, saya akan langsung menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Yuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ceria selalu. Ini dari Madu TV. Bagaimana, apa kabar? Kalau kemarin kita berbicara reog ICH UNESCO, sekarang ini perayaan Grebek Suro. Nah iya, dan perayaan yang sangat luar biasa Pak Yuda. Karena kita pun juga selalu menyimak nih, selalu browsing. Ya ini hiruk pikuknya Ponorogo ya, pasca pandemi. Betul. Semua bergerak. Betul. Ya, semua masyarakat Ponorogo bergerak untuk memperbaiki ya, baik itu perekonomian, kemudian pelestarian seni budaya. Ya, kita mulai lagi lah supaya tidak terlalu bersedih setelah pandemi. Betul, alhamdulillah. Dan kita juga melihat bahwa masyarakat Ponorogo khususnya antusiasnya luar biasa Pak Yuda. Betul. Sangat luar biasa di perayaan 2022 ini. Betul, tumplek blek kelihatannya dalam pembukaan Grebek Suro yang beberapa waktu lalu ya Pak ya. Betul, kalau kita bermain ke Ponorogo, kalau kita hanya on air seperti ini, dialog seperti ini kan belum tahu Ponorogo yang sesungguhnya. Silakan nanti semua masyarakat yang ada di Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk, kemudian di Wonogiri, Solo, silakan berbondong-bondong ke Ponorogo untuk menyaksikan event yang hampir 2 tahun ini tidak kita laksanakan. Ya, dan tentunya kita kangen. Ya. Baik, Pak Yuda, mungkin sebelum kita semuanya nih, termasuk kita ya dari Madu TV Nusantara juga bermain-main ke Ponorogo Pak. Karena bener loh, kalau Grebek Suro identik untuk berbagai macam event yang luar biasa, Ponorogo punya Pak. Iya, jadi perayaan Grebek Suro ini kan sudah agenda tahunan kita ya. Jadi perayaan Grebek Suro dan peringatan hari jadi Kabupaten Ponorogo. Karena apa? Kalau Grebek Suro itu kan biasanya itu perayaan itu jatuh pada tanggal 1 Muharram. Ya kan? Tanggal berapa itu kan tanggal 29 malam tanggal 30. Itu Grebek Suro. Sedangkan hari jadi Kabupaten Ponorogo itu kan kalender Masehi. Nah, kalender Masehi tanggal 11 Agustus itu hari jadi Kabupaten Ponorogo. Tapi spesialnya untuk tahun ini itu berhimpitan dan bersamaan. Nah, yang 1 tahun Muharram itu dari kalender Jawa Islam ya. Masehi. Yang 1 itu Masehi. Nah, itu kan sudah berbeda. Nah, suatu saat ini nanti juga akan pisah. Maju 10 hari itu kan ya.
Nah, suatu saat itu nanti akan berpisah dengan hari jadi dan Gerbek Suro ini nanti tidak akan bersamaan. Untuk tahun 2022 ini bersamaan. Ya, Seperti itu. ya. Artinya adalah untuk rangkaian ini panjang ya Pak ya? Rangkaian perayaan Gerbek Suro dan peringatan hari jadi ini kita mulai kemarin itu tanggal 11 Juli Iya. sampai dengan 11 Agustus. Mm-mm. Jadi 1 bulan. Jadi awalnya ya pandemi ini sangat luar biasa, menghentikan aktivitas kita, aktiviti kita baik itu budaya maupun pariwisata yang ada di Ponorogo ini. Bahkan kemarin sempat beberapa tempat wisata Telaga Ngebel yang menjadi pariwisata ikonnya Ponorogo yang favorit untuk dikunjungi kita tutup berhari-hari. Kemudian event budaya juga begitu Mbak Ensi. Yep. Jangankan menggelar event, mau latihan aja lebih dari 30 orang tidak boleh, kan seperti boleh itu. Ya, yang kita khawatirkan terus transmisinya bagaimana, Riok ini kan butuh transmisi ya. Transmisi itu adalah pewarisan atau regenerasi yang turun-temurun. Kalau sampai 2 tahun pandemi ini kan kemarin kan kita tidak bisa sampai kapan akan berakhir. Ketika betul, kita Pak di awal pandemi ini kita tanya berapa ya kira-kira pandemi. 1 tahun paling sudah selesai. Nah, nyatanya meluncur 2 tahun pun juga belum selesai. Lah, hampir 3 tahun pun baru mereda. Lah, begitu mereda, begitu mereda. Satu sisi pemerintah, kita berbicara pemerintah, manapun pemerintah pada saat ini kan sisi anggaran itu mesti kena refocusing. Refocusing dan diarahkan untuk penanganan pandemi, kan seperti itu. Nah, sama dengan Ponorogo di tahun 2002 secara konstruksi anggaran di Budparpora ini ya sama kena refocusing. Sama kemudian semua dialokasikan, hampir sebagian besar dialokasikan untuk penanganan COVID. Nah, di penghujung tahun, di awal tahun ya di bulan Februari itu event-event sudah mulai ada kegiatan, artinya sudah mulai mereda dan kita sudah mulai bisa memulai dengan gelaran kecil-kecilan. Alhamdulillah. Nah, seperti itu. Alhamdulillah. Lega nih. Nah, dengan semangat ini Pak Bupati, Kang Bupati Sugiri Sancoko ya. Itu memberikan semacam semangat ya. Jadi kalau semangat itu kan biasa-biasa. Ini memberikan semangat ya. Semangat ini. Memberikan semangat kepada dan spirit ini tentunya sebagai spirit untuk warga masyarakat untuk bangkit kembali. Seni budayanya juga bangkit, perekonomian juga bangkit. Mari kita gerakkan bersama-sama. Baik. Dan sehingga sehingga untuk memberikan spirit kita, filosofis kita supaya Ponorogo ini tidak bokro, kemudian ayo bangkit kembali dengan semangat yang baru. Kalau yang namanya pandemi siapa sih yang tidak bokro? Saya aja kena COVID, orang kena COVID itu blank semuanya. Jadi ketika kita orang kena COVID itu Pak Yuda sempat kena kemarin. Saya sudah pernah kena COVID. Kalau saya nggak kena COVID saya nggak bisa bercerita. Jadi orang kena COVID itu memang bawaannya memang orang itu blank. Kita nggak bisa kita lemes dempes mikirin hidup kita ini hidup apa tidak, itu adalah karunia, kan itu ibaratnya penjarangan. Jadi siapa yang dijarangkan kalau kena ya akhirnya ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah Pak Yuda bisa melewati fase itu Pak, karena semangat diberikan umur yang panjang. Akhirnya untuk pagi hari ini bisa on air bersama dengan Madu TV. Baik, terima kasih. Baik, Pak Yuda, artinya adalah masyarakat sebenarnya memang penasaran sekali. Oke lah, kemarin Pak Yuda dari rangkaian panjang selama 1 bulan penuh ya Pak ya, 11 Juli sampai 11 Agustus 2022 nanti. Kan kemarin untuk 11 Juli itu kan memang pembukaannya juga luar biasa Pak, kita lihat. Sempat tampil juga nih di Madu TV untuk informasinya, luar biasa, penampilannya banyak Pak. Yang nonton juga banyak. Itu belum luar biasa, artinya untuk menggelar acara itu dengan keterbatasan yang ada, itu sangat sederhana sekali. Sederhana Pak, yang begitu Pak, dengan penampilan yang sangat banyak tuh. Itu kecil-kecilan itu. Kecil ya? Saya nggak punya Ponorogo kecil. Saya nggak punya duit tapi punya tekad saja. Kita cuma nekat sama semangat aja. Ya, karena bergandeng erat itu tadi. Temanya Ponorogo ini apa? Bergandeng erat, bergerak cepat. Ponorogo akan hebat. Insya Allah, amin. Itu belum apa-apa, itu kecil-kecilan, itu eventnya orang yang belum punya duit itu.
Event yang belum keragatan itu. Gini, gini, Iya. kita penasaran, Pak Yuda. Kalau yang seperti kemarin, iya kan, penampilan yang begitu banyak, ada tarian sufi. Saya lihat-lihat nih Pak, saya ngintip nih Pak, karena memang kita belum bisa datang langsung ke Ponorogo, mohon maaf Pak Yuda. Jangan ngintip ya. Saya ngintip Pak, ada tarian Waduh. sufi, ada Ya juga Madu tuh TV ngintip debu Pak, gimana ini? betul ya? Iya, Iya, ada yang debu. lain-lain. Ini masih Ya. kecil. Artinya adalah sebetulnya nanti rangkaian dari acara dalam rangka Gerbek Suro dan juga hari jadi itu banyak dong. Acara-acaranya, agenda-agendanya Pak. Ya, ini ya saya cerita begini. Saya berangkat dari pesimis. Ya. Pesimis itu karena situasi pandemi, masyarakat ini nanti seperti apa kan gitu loh. Semangatnya seperti apa? Apakah Ya. kita harus seperti ini terus? Kemudian secara spontan Kang Bupati itu nanya sama saya kan selaku pemangku ya, kewenangan yang untuk Ya. menggelar acara ini ya di Dinas Bud Parpora ini. Ya. Secara spontan itu tanya karena mereda, kemudian posisi postur anggaran ini juga seadanya pokoknya waton nyantol gitu saja. Karena dulu format saya itu masih mengacu pada format 2021. Ya. Saya hanya mau mengadakan kegiatan sederhana, ya selamatan, hajatan, itu upacara tradisi kecil-kecilan gitu saja. Sehingga anggaran yang saya cantolkan itu ya hanya anggaran kecil-kecilan. Akhirnya, loh kok meredah pandemi ini? Artinya kita boleh menggelar event. Loh, masyarakat juga kelewat semangat. Begitu Iya. Kang Bupati, Mas, iki enaknya Gerbek Suro ya, iso apa enggak? Lah, saya kalau bersama dengan Kang Giri ini kan selain jawabnya tidak siap kan enggak ada. Hanya siap, ya, Siap, nggih. ya karena ini tentu ini siapnya itu karena ini nanti Iya. memberikan spirit yang dampak yang sangat Iya. luar biasa kepada masyarakat. Iya. Kalau Pak Bupatinya pesimis, kemudian masyarakat pesimis, Ponorogo mau jadi apa? Begitu Iya, katanya iya, semangat. Saya juga mempunyai semangat. Ya sudahlah, ayo kita mulai bersama-sama bergandeng erat. Pokok waton bergandeng erat, masyarakat Ponorogo ini bergandeng erat. Itu saya yakin, insya Allah ini nanti akan bisa terwujud kegiatan. Dan endingnya betul. Begitu saya sampaikan kepada teman-teman komunitas yang tergabung di dalam panitia pelaksana, semua elemen, semua masyarakat komunitas itu sama secara spontan saya ikut Pak Yuda, saya ikut lah. Saya Luar ikutnya biasa ya, itu Pak, ya. sampai 52 event. Nah ini celaka. 52 event. Nah ini 52 event dan komunitas 52 itu event dalam 1 bulan Pak. dalam 1 bulan. Kalau di sekarang Konjeneng datang di Ponorogo tiap malam itu tidak ada event. Setiap malam ya Gitu Pak loh. ya. Kita Ya penasaran tiap sekali. malam itu berbagai komunitas itu mulai Baik. dari pecinta Z. otomotif, Ya. kemudian lomba burung berkicau, Ya. kemudian itu 52 bisa browsing di Baik. kegiatan agendanya Ya. Ponorogo ini. Ya, Pak Yuda, mohon maaf nih, sebelum saya juga, bukan saya sih, kita semuanya penasaran Pak Yuda. Karena memang dari beberapa flyer, dari beberapa informasi kan memang ada beberapa momen di antara 52 event itu yang memang sengaja menghadirkan istilahnya adalah sesi hiburan dan sebagainya, ya kan. Selain tadi yang Bapak sampaikan bahwa event tanaman hias dan lain-lain. Tapi nanti Pak Yuda, boleh mungkin diceritakan kepada kita juga di Sapa Pagi. Kita break dulu Pak. Monggo, iya, monggo silakan. Baik, Ya. pemirsa Mono TV Nusantara, memang menarik sekali perbincangan kita mengenai Ponorogo. Tentunya mengenai Gerbek Suro, bergandeng erat, bergerak cepat, Ponorogo hebat ya untuk kesempatan kali ini. Jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjut lagi berbincang dengan beliau Bapak Yuda Slamet Sarwo Edi, tetap di Madu TV Nusantara.